Shalom, salam sehat Bapak Ibu dan Saudara. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara tidak bosan ketika saya menyapa dan menyambut Bapak Ibu dan Saudara melalui jaringan seperti ini. Pagi hari ini saya berharap ini menjadi pagi yang istimewa karena kita sudah sampai hampir di pertengahan bulan Juni. Kita sudah mempersiapkan diri untuk new normal dalam hal ibadah. Kita terus akan berusaha supaya kita benar-benar siap untuk melakukan ibadah di gedung gereja. Nah, minggu ini kita akan belajar lagu-lagu dalam buku nyanyian pujian merah, lagu-lagu him. Memang kita terus perlu belajar. Mari, walaupun lagunya mungkin masih asing, tapi kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan mohon maklum kalaupun pemain musik juga terus perlu belajar untuk mengenal lagu him, lagu NP ini. Nah, kita terus berdoa dan mengusahakan mempersiapkan memenuhi syarat-syarat ketika kita akan mengadakan ibadah di gedung gereja kembali. Di Semarang sudah ada beberapa gereja baptis yang sudah melakukan ibadah di gedung kembali. Tetapi saya berharap kita tidak perlu tergesa-gesa, kita sungguh-sungguh siap supaya kita bisa beribadah dengan memenuhi syarat yang ada, dengan menjaga dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan, juga kita nyaman yang hadir, damai dalam hati, tidak was-was, dan tentu bisa diterima semuanya. Artinya kita bisa menyepakati aturan-aturan ini sehingga tidak menjadi konflik bagi kita. Ibadah semestinya memberkati kita, tetapi jangan sampai kemudian menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita ketika kita berbeda pandangan ataupun pendapat dalam hal new normal ini. Dan terakhir, sebelum kita beribadah, saya bersukacita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk bagian kita yang dalam minggu ini berulang tahun, tanggal 17 Juni. Selamat ulang tahun Yuni Koyo, nama tenarnya Yuna. Selamat ulang tahun Yuna. Kiranya Tuhan memberkati, tambah dewasa, tambah bertanggung jawab, tambah mengasihi Tuhan. Akhirnya selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Dan mari kita saat ini menyediakan waktu kita khusus pada pagi ini untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu nyanyian pujian nomor 176, Di Bait-Mu Suci. Kita akan nyanyikan semua bait. Suci, menunggu saat Kau menunjukkan wajah suci-Mu. Roh Kudus diamlah dalam tiap kalbu, ya limpahkanlah berkat di kasih-Mu, ya limpahkanlah berkat-Mu, beri kasih-Mu. Di bait-Mu suci, ku memuji. Dalam hidup yang merdu
Ya Allah Bapa kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan-Mu, kami mau menenangkan diri kami untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Kami mau memuji Tuhan, kan Kau Allah yang sungguh luar biasa, dan Kau yang memimpin kami sepanjang acara ibadah kami dari awal sampai akhir, dan bila kami boleh mau berubah diri kami menjadi serupa dengan Engkau, dan setiap hati kami yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, boleh memiliki komitmen dan kerinduan untuk bisa menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau bersukacita karena Allah kita dengan kasih-Nya yang mulia bisa menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita, dan juga menolong kita untuk bisa tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, kehendak Tuhan seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian puji nomor 3, bait yang pertama sampai yang ketiga. Bagi manusia, haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami, haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Atas Roh Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus, haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami, haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia, haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami, haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi, haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami, haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Amin. Bila kita terus memuji Tuhan karena Allah kita Allah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai yang ke-24. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai yang ke-24. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat.
Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Amin. Saat ini mari kita akan mempersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terus memiliki kerinduan untuk terus disucikan, dimurnikan, sehingga segala kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyanyian pujian nomor 204, Ku ingin hati yang suci murni, kita akan nyanyikan semua bait. Karena
Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada perikop yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan yang ke-24. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 14 sampai di yang ke-24, saya memberi judul yang boleh menjadi rel kita, koridor kita, yaitu Yesus yang ilahi mengajarkan hal ilahi. Kita akan belajar menilai pengajaran Yesus dengan hati yang tulus supaya kita memahaminya. Menilai tanpa terkontaminasi, terpengaruh oleh ajaran ataupun prinsip-prinsip yang bisa mengganggu kita di dalam memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saudara, ada prinsip yang ini menurut saya, ini prinsip dan menurut saya salah dan cukup berbahaya atau bahkan sangat berbahaya, yaitu prinsip membenarkan dengan menyalahkan. Membenarkan dengan menyalahkan. Sebagai contoh seperti ini. Kalau misalnya ada dua cabai, cabai A dan cabai B. Nah, ketika cabai A merasa cabai yang paling pedas dan menuduh cabai B tidak pedas, artinya cabai A menuduh, menyalahkan kepada cabai B sebagai yang tidak pedas. Nah, sekalipun itu terbukti bahwa B tidak pedas, bukan berarti secara otomatis A yang paling pedas. Tidak bisa seperti itu. Ketika saya mau menunjukkan bahwa saya benar, saya tidak bisa menyalahkan orang lain sebagai pihak yang salah. Dan ketika orang lain itu terbukti salah, tidak serta-merta saya benar. Semestinya kebenaran saya adalah kebenaran yang objektif, tanpa melibatkan orang lain untuk disalahkan. Nah, kalau kita memperhatikan ada anjing kecil biasanya menggonggong atau menyala lebih ribut, lebih heboh ketimbang anjing yang besar. Kenapa? Karena anjing yang kecil menutupi kelemahannya. Fisik yang kecil ditutupi dengan keberanian menggonggong. Padahal kalau diseriusi mungkin anjing itu ya lari, takut ya. Tapi anjing yang benar, yang kuat, yang mampu mengalahkan lawan yang hebat, biasanya anjingnya tenang, tidak banyak menggonggong, dan siapapun sudah tahu bahwa berbahaya sekali mendekati anjing ini. Nah, Bapak dan Saudara, kalau dilihat di Alkitab, kita bisa mengambil contoh sebenarnya. Ketika seseorang menuduh, ketika seseorang menghakimi, bisa jadi itu ukurannya diri sendiri, dan bisa jadi itu menjadi sebagian dari kebiasaan si penuduh ini. Ambil contoh misalnya Yudas. Ketika Yudas melihat Maria meminyai Yesus dengan harga yang sangat mahal, Yudaslah yang tidak setuju. Memang di yang lain murid-murid menulis perwakilan dari murid-murid. Murid-murid menegurnya. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita bisa melihat, Yohanes 12 kita bisa melihat bahwa Yudas yang paling tidak terima. Nah, sebenarnya bukan prinsip yang baik yang dipegang oleh Yudas, tetapi karena Yudas mempunyai kebiasaan. Jadi untuk menutupi kebiasaan itu, dia memunculkan prinsip yang sebenarnya luar biasa. Kenapa engkau boros? Padahal maksudnya Yudas adalah berikan aja kepada kami, dan Yudas akan mengambil uang itu. Yudas mempunyai kebiasaan yang buruk, tetapi menyalahkan orang lain. Nah, perikop yang kita pelajari hari ini tidak lepas dari kata kunci sebenarnya di ayat yang terakhir, ayat 24, tentang penghakiman. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Sekali lagi, kita tidak bisa meninggalkan kata kunci ini, menghakimi atau menilai, atau bahkan menuduh orang lain. Nah, di perikop ini terjadi bagaimana orang-orang Yahudi maupun Farisi, ahli Taurat, ahli kitab menilai dan menghakimi, bahkan menuduh Yesus. Ingatlah bahwa di awal sudah ada kebingungan. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-12, sudah ada kebingungan dan banyak terdengar bisikan di antara banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik, ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Orang banyak pun sedang kebingungan untuk menilai Yesus, ya, bahkan terpecah. Dan di sini kita mendapatkan bagaimana orang Yahudi menuduh Yesus. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita belajar apa tuduhannya. Nah, tuduhannya paling tidak ada 3 poin yang saya tangkap tuduhan kepada Tuhan Yesus dari orang-orang Yahudi ini. Ingat, tadi saya sudah membaca ayat 12, ada pertentangan. Nah, ini yang tidak setuju atau tidak bisa menerima
pengajaran Tuhan Yesus. Tuduhannya adalah bahwa Yesus tidak belajar. Yesus bukan terpelajar sehingga mereka tidak bisa menerima ajaran Yesus. Perhatikan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tetapi sama-sama sebenarnya adalah tidak percaya. Nilai positifnya itu heran, luar biasa ya, kok dia bisa ngajar seperti ini? Tapi nilai negatifnya sebenarnya ini sedang menghina Yesus. Yang ngajar apa sih? Sekolah aja tidak. Nah, saya langsung mematahkan dengan apa yang tertuliskan di Alkitab. Ketika mereka menuduh bahwa bagaimana Yesus bisa mengajar seperti ini? Bagaimana kita bisa percaya pada ajaran Yesus? Wong dia tidak pernah belajar. Jangan lupa Bapak Saudara. Kita mencatat bahwa Yesus itu dilahirkan fitrahnya, lahir sebagai orang Yahudi. Sehingga mengikuti tradisi baiknya Yahudi. Bahkan sunat pun mengikuti tata cara orang Yahudi. Dan pasti Yesus sebagai laki-laki Yahudi mengikuti tradisi tentang belajar. Belajar firman Tuhan, belajar kitab. Dalam konteks pada waktu itulah belajar perjanjian lama, Taurat, kitab Nabi, Mazmur. Dan ingatlah bahwa di umur 12 tahun Yesus sudah berdiskusi dengan ahli-ahli kitab pada waktu itu. Dia murid yang luar biasa. Kalau kekinian ini tipikal murid sekolah minggu yang aktif, yang luar biasa. Tetapi orang-orang Yahudi menuduhnya Yesus tidak pernah belajar. Yang B, tuduhan mereka adalah, perhatikan ayat yang ke-20 Bapak Saudara, demikian. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Yesus. Yaitu mereka menuduh Yesus sedang kerasukan setan. Sehingga ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Nah, hal ini sebenarnya selaras dengan pandangan saudara-saudara Yesus, bahkan Ibu Maria sebenarnya, karena mereka ditekan oleh orang banyak untuk membungkam, untuk mengambil Yesus di tempat yang lain ya. Nanti kalau kita melihat di Markus pasal yang ketiga ayat 21-22, di sana dikatakan bahwa Yesus ketika melakukan mujizat, mengajar, orang banyak terheran dan wah ini kayaknya orang kerasukan deh, orang gila deh. Dan saudara-saudara Yesus datang untuk mengambilnya, untuk mengajaknya pulang gitu ya. Malu rasanya, kamu ini kok ngomongnya kayak gitu gitu ya. Nah, orang Yahudi mengatakan juga, kamu ini loh kerasukan setan. Wah, itu penghakiman yang kejam sekali Bapak Saudara. Jangan dibandingkan ketika Yesus menegur Petrus dengan berkata, iblis. Karena benar-benar Yesus mau menolong Petrus supaya tidak jatuh. Tapi di sini adalah ketika Yesus tidak melakukan sebuah kejahatan, ketika Yesus menyampaikan ajaran-ajaran yang justru luar biasa, tidak pernah menyimpang dari apa yang dipelajari pada waktu itu perjanjian lama. Justru mereka berkata, kerasukan. Bantahnya jelas, sederhana logikanya. Setan, iblis itu melawan kehendak Bapa Surgawi. Sedangkan sepanjang hidup Yesus di dunia, memenuhi kehendak Bapa Surgawi. Kalau kita membaca di sini konteksnya adalah Yesus diutus oleh Bapa. Bahkan Yesus mempermuliakan Bapa. Nggak ada iblis, setan yang tunduk pada Bapa Surgawi dan mempermuliakan. Dan orang Yahudi mengatakan engkau sedang kerasukan setan. Yang ketiga atau yang C, tuduhan mereka adalah, ini bahasa saya, kesimpulan saya Bapak Saudara, saya sampai mencoba membaca buku lama saya yaitu ya ini panduan untuk mendiagnosa gangguan jiwa PPDGJ versi yang ketiga, jilid yang ketiga yang saya punya. Mereka menuduh ayat yang ke-20 ya, masih lanjutannya. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Memang Yesus sudah mengatakan bahwa kenapa engkau mau membunuh aku? Tetapi orang banyak itu mengatakan, kamu itu loh, ini bahasa saya ya, bahasa kekinian. Halusinasi banget. Siapa yang mau membunuh kamu? Kamu itu lebay deh Yesus gitu ya. Atau sebenarnya kalau lebih tepatnya ini waham. Nanti Bapak Ibu bisa membuka di kamus atau lihat di internet waham. Ya, gangguan kejiwaan. Atau ketika saya membaca di sini sebenarnya sudah mengarah ini tuduhan yang mengerikan juga. Paranoid, penuh kecurigaan. Kamu tuh loh mau membunuh aku. Jadi curiga, siap siaga. Dan orang mengatakan,
Kamu tuh kerasukan setan. Siapa yang mau membunuh engkau, Yesus? Bantahnya baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan bahwa memang orang Yahudi mau membunuh Yesus, tetapi mereka mengingkari dan menuduh Yesus, "Allah, kamu itu lelebe banget gitu loh. Baru mau dilempari batu sudah menuduh kami mau membunuhmu." Kira-kira seperti itu. Halusinasi atau waham ataupun paranoid. Tetapi itulah tuduhan. Itulah tuduhan mereka. Nah, hal itulah yang menjadi alasan mereka keberatan dengan keberadaan Yesus, juga keberatan menolak pengajaran Yesus. Mereka sangat sulit memahami apa yang disampaikan Yesus. Meskipun disertai dengan bukti-bukti kuasa, mujizat, tetapi mereka sulit sekali menerima Yesus. Nah, sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab kita, kesaksian Yesus tentang dirinya, lalu kata kuncinya tadi adalah tentang penghakiman. Maka di perikop ini sebenarnya Yesus memberikan seperti kesaksian atau seperti pembelaan untuk menjelaskan, bahkan membantah apa yang mereka sangkakan, membantah apa yang mereka tuduhkan. Ya, ada 3 hal juga yang ingin saya sampaikan dari apa yang Yesus ingin sampaikan, bahwa ajaran Yesus itu lurus dan benar. Mereka tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan, Yesus bagian dari iblis, ya pengajarannya tidak bisa diterima, bertentangan dengan yang ini ataupun yang lainnya. Tetapi ajaran Yesus adalah lurus dan benar. Nah, ini penjelasannya. Kenapa? Karena yang ajaran Yesus berasal dari Bapa surgawi sendiri. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku." Ayat ini banyak sekali kesejajarannya, Bapak Saudara, ungkapan-ungkapan Yesus yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dalam di Bapa. Dan kesejajaran yang lainnya juga. Tidak ada yang bisa melihat Bapa kalau bukan aku. Ya, dengan bahasa sederhana, kita tuh nggak bisa melihat Bapa. Kita nggak bisa melihat Allah Bapa. Tetapi kita melihat melalui Yesus. Artinya, menyatu, Bapak Saudara. Termasuk apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya berasal dari Bapa. Perikop sebelumnya, pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, bahkan Yesus melihat apa yang Bapa lakukan dan itulah yang Yesus lakukan. Ajarannya dari Bapa. Yang kedua, untuk memahami pengajaran Yesus, untuk memahami keberadaan Yesus, diperlukan syarat memang. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi, Farisi, ataupun ahli kitab pada waktu itu. Syaratnya adalah belajar dengan hati yang lurus, hati yang tulus murni. Ayat yang ke-17, perhatikan Bapak Saudara. Saya membaca dari ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Ya, maksudnya adalah kalau ada seseorang yang tulus hati melakukan kehendak Bapa, dia akan tahu apakah ajaran Yesus itu benar atau tidak. Diperlukan kemurnian hati. Kemurnian hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Baru bisa memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Selaras dengan Ibrani 10 ayat yang ke-22 menuliskan demikian. Maka marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Syaratnya jelas, hati yang tulus untuk bisa mendekat. Dalam keyakinan iman yang penuh. Dengan hati kita yang telah dibersihkan dari nurani yang jahat, tubuh yang telah disucikan dengan air murni. Syarat untuk bisa memahami ajaran Yesus, ajaran yang lurus, yang benar, adalah hati yang tulus murni. Matius menuliskan di pasal yang kelima ayat yang ke-6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ini menjadi syarat. Ketika kita tidak tulus murni dan tidak haus akan kebenaran, kita kesulitan memahami apa yang disampaikan Yesus sebagai pengajarannya. Salah satunya
Masa kita diminta untuk mengasihi musuh kita? Kita diminta untuk mengampuni orang yang mau membunuh kita. Kita diminta untuk mengasihi semua orang, bahkan orang yang membenci kepada kita. Kita harus memberkati. Rasanya kita tidak bisa menerima itu. Karena dunia mengajarkan tentang balas dendam. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus mengajarkan, doakanlah musuhmu. Susah kalau kita tidak memiliki hati yang tulus murni. Seperti orang Yahudi akhirnya menolak Yesus. Yang terakhir, Yesus hidup dengan mempermuliakan Bapaknya. Ini menjadi dasar. Kenapa tidak bisa mereka menuduh, tidak bisa sembarangan menuduh Yesus? Karena sepanjang, tadi sudah saya singgung, sepanjang hidup Yesus mempermuliakan Bapa. Ayat yang ke-18, karena perikop kita di sini, konteks kita di sini, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Dan nanti Bapak bisa membaca di sana bahwa Yesus mengatakannya dari Bapa. Yesus mempermuliakan Bapa dalam kehidupannya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah komitmen, dengan sebuah tantangan. Mari kita belajar. Ingatlah bahwa baik Yesus, murid-muridnya pada waktu itu, dan termasuk kita, murid-muridnya di zaman sekarang, akan mengalami tuduhan-tuduhan yang memojokkan kita. Yang intinya tidak bisa menerima ajaran Yesus, menolak Yesus, menolak kita. Bagaimana reaksi kita? Karena kita sudah menikmati apa yang disampaikan Yesus. Mari kita belajar, biarkan saja. Bahkan kita mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dari Tuhan. Mendapatkan anugerah Tuhan dengan pencerahan. Bertemu secara langsung. Dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita tidak perlu terpancing ketika seperti ilustrasi tadi, kita dipojokkan yang tidak benar. It's okay, tidak apa-apa. Tetapi Alkitab termasuk kekristenan bisa dipelajari dengan objektif, ya, tanpa subjektif. Dipelajari dengan sangat objektif, dipelajari dengan ilmiah, dengan netralitas, boleh dipelajari oleh siapapun. Karena Alkitab benar, iya dan amin, tidak perlu pembelaan siapapun. Biar Alkitab, firman Tuhan yang menjawab sendiri apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang kedua, mari kita belajar. Kita hanya bisa mempelajari firman dengan bekal kehausan, dengan bekal hati yang tulus, tanpa terkontaminasi pengaruh dunia terlebih dahulu. Kita belajar firman Tuhan secara objektif, membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja, membukakan pikiran dan hati kita untuk memahami firman Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita hidup untuk menjadi teladan dalam hal melakukan kehendak Bapa, seperti yang sudah Yesus tinggalkan sebuah teladan tadi. Sepanjang hidupnya, Yesus melakukan kehendak Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari Bapa. Mari kita belajar menjadi teladan dalam hal melakukan kehendak Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa tidak mudah hidup sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-murid-Mu, bahkan identitas yang telah diubahkan karena anugerah Tuhan, hidup sebagai anak-anak-Mu di dunia ini ya Tuhan. Meskipun sementara, tetapi kami menghadapi banyak tantangan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kami belajar bahwa sejak Engkau pun Engkau mengalami tantangan, aniaya, tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Tapi kami belajar bagaimana Engkau menghadapi mereka, menanggapi mereka dengan benar, dengan kasih, dengan semangat tetap mempermuliakan Bapa Surgawi. Kami rindu bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami dengan hikmah-Mu untuk bisa memberi jawab yang benar dengan lemah lembut ketika kami menghadapi tuduhan-tuduhan. Terlebih kami boleh belajar seperti Engkau, supaya kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami untuk mempermuliakan Bapa Surgawi. Karena itulah tujuan hidup kami, seperti tujuan Engkau ketika Engkau datang ke dunia.
Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Menyerahkan seluruh pribadi yang boleh terjangkau melalui saluran channel YouTube ini. Berkatilah kami sekalian dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan biarlah iman kami bertambah-tambah kuat. Keberanian kami untuk memancarkan kasih Tuhan bertambah-tambah. Kami menyerahkan setiap kebutuhan. Biarlah Tuhan yang akan memenuhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Supaya melaluinya kami boleh tercukupi oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka. Biarlah karena pertolongan Yesus, mereka boleh sampai pada cita-cita yang bukan hanya yang mereka inginkan, tetapi yang Tuhan kehendaki. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang akan meneruskan iman kami, meneruskan pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Kami menyerahkannya Tuhan untuk kondisi Indonesia. Kami bersyukur kalau keadaan ataupun kebijakan pemerintah sudah memberikan kelonggaran, relaksasi, tetapi biarlah kami belajar untuk terus waspada. Karena pandemi ini belum selesai ya Tuhan. Sebab itu berikan hikmat kepada kami untuk bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki. Waktunya Tuhan bisa kami baca. Kapan kami bisa beribadah secara langsung di gedung gereja. Dan biarlah kami tetap setia meskipun kami saat ini masih dalam siaran online. Tetapi hati kami terus terpaut kepadamu ya Tuhan. Menyerahkan untuk gereja kami supaya Tuhan pakai untuk menjadi terang, untuk menjadi pancaran berkat bagi siapapun. Berkati siaran ini ya Tuhan, berkati channel ini ya Tuhan, dan berkati setiap usaha-usaha kami, supaya firman Tuhan, supaya kasih Tuhan sampai kepada orang-orang. Terima kasih ya Tuhan, doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo, dan biarlah kita mengikuti teladan Yesus untuk tetap melakukan sesuai kehendak Tuhan dan kebenaran yang hanya dari Tuhan saja. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan nyanyian puji nomor 90. Sucikan hatiku di dalam rohmu. Kita akan nyanyikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Dan biarlah kita terus diubahkan oleh Tuhan melalui firman dan melalui kehidupan kita sehari-hari.